Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akyat dari eh, PJJSI 60A3. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi ERP Cafe Madamat menggunakan Odoo Open Source ERP. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita perlu perkenalan dulu dengan apa itu Odoo. Jadi Odoo sendiri adalah sebuah platform ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis dalam satu sistem. Dengan Odoo, perusahaan itu dapat mengelola penjualan, pembelian, keuangan, hingga ketersediaan dan juga proses bisnis lainnya secara terintegrasi. Nah, mengapa kita harus menggunakan Odoo? Yang pertama adalah data itu tersimpan dalam satu sistem, sehingga proses bisnis itu menjadi lebih terstruktur. Kemudian hal ini itu dapat mengurangi pencatatan secara manual, yang mana dapat membuat meminimalisir kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah informasi itu dapat diperoleh secara lebih cepat. Kemudian hal tersebut itu dapat eh, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk bisnisnya. Selanjutnya adalah konfigurasi dasar ERP. Nah, sebelum digunakan untuk transaksi, Odoo itu perlu dikonfigurasi sesuai dengan kondisi perusahaan. Konfigurasinya itu meliputi satu, membuat dan mengatur database perusahaan, kemudian dua, mengisi informasi perusahaan, kemudian yang ketiga, mengatur mata uang dan periode transaksi, yang keempat adalah membuat pengguna dan juga akses, kemudian yang ketiga adalah mengatur data produk, yang selanjutnya adalah mengatur data pelanggan dan juga pemasok. Kemudian mengaktifkan modul yang diperlukan. Nah, konfigurasi dasar ini itu bertujuan agar sistem ERP Odoo itu dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengaturan pengguna itu juga penting agar setiap pengguna itu hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya aktivasi modul ERP. Nah, di sini saya menggunakan empat buah modul, empat jenis modul. Yang pertama adalah modul POS yang digunakan untuk proses jual beli. Selanjutnya ada modul purchase yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dari supplier. Selanjutnya ada modul accounting yang digunakan untuk mencatat dan menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada karyawan, ini modul yang terakhir, yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan itu. Kemudian integrasi antar modul tersebut. Jadi integrasinya adalah modul sales itu saat ada sales order, itu pesanan dari pelanggan itu langsung dicatat sebagai sales order. Kemudian langsung menjadi invoice yang berdasarkan sales order tadi, kemudian akan masuk ke accounting. Sama di modul purchase, itu di saat kita membuat purchase order, itu pesanan dari perusahaan kita kepada pemasok itu akan langsung dicatat sebagai purchase order yang akan menghasilkan vendor bill yang juga akan dicatat di accounting. Nah, semua transaksi tadi yang dicatat di accounting itu akan diproses menjadi laporan yang berupa jurnal, kemudian laporan keuangan dan lain sebagainya. Yang mana hasilnya akan menjadi sebuah report dan analisis yang sebagai data yang terintegrasi digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ini adalah tampilan dashboard utama Odoo, kemudian ada modul POS dan juga ini adalah modul purchase. Selanjutnya kita akan langsung melakukan simulasi ERP Odoo. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke website Odoo di www.odoo.com. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah untuk apps yang langsung di-host oleh Odoo, tapi ini menggunakan trial. Kemudian ada juga versi community yang di-host sendiri atau di self-host. Di sini saya menggunakan versi yang sudah di-hosting secara otomatis oleh Odoo. Jadi saya melakukan login, registrasi, kemudian saya membuat database. Nah, cara membuat database-nya bagaimana? Saat kita sudah login di pojok kanan atas ini ada tampilan profil kita, di sini ada My Account dan database. Di sini yang perlu kita buat pertama kali adalah di My Database ini. Nah, ini di My Database saya sudah membuat sebuah database. Kalau belum punya, tinggal kita create dulu database-nya. Kalau sudah punya, tinggal kita connect untuk masuk ke database yang sudah kita buat tadi. Nah, di database yang sudah saya buat ini adalah database untuk Cafe Madamat yang punya URL cafemadamat.odoo.com.
Nah, di sini ada beberapa modul yang sudah saya tambahkan. Yang pertama adalah modul pos ini, kemudian modul eh, purchase, kemudian modul karyawan, dan juga modul akuntansi. Nah, untuk menambahkan modulnya sendiri bagaimana? Kita tinggal ke menu aplikasi ini, kemudian kita mencari modul yang kita perlukan. Di sini ada banyak modul yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke pengaturan. Ini untuk melakukan pengaturan umum seperti menentukan apa namanya menentukan user, nama perusahaan dan lain sebagainya. Untuk perusahaan kita bisa menu ke kelola perusahaan ini. Kemudian kita buat perusahaan baru untuk perusahaan kita. Di sini saya sudah membuat dengan nama Cafe Madamat dengan mengupload logo dan juga menentukan email, kemudian domain email perusahaannya, bahasa, NPWP, NIK, dan juga di sini ada pilihan mata uang. Sorry. Untuk mata uang yang kita gunakan adalah IDR, yaitu Indonesian Rupiah. Jadi itu adalah pengaturan pertamanya. Kemudian selanjutnya adalah di pengaturan pos ini. Di pengaturan pos ini, otomatis kita akan buat beberapa pos untuk perusahaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat produk di menu produk ini. Kemudian kita bisa membuat di baru sini. Kemudian tinggal kita kasih nama sini, cari untuk, nah ini enggak dari komputer. Misal ini spaghetti. Kita kasih nama. Kemudian kita tentukan juga apakah ini barang atau produk yang diinventarisir atau tidak. Karena saya ingin ini produk diinventarisir, maka saya akan beri eh, jumlah stoknya katakan 100 seperti itu. Dengan harga jualnya 55.000. Kemudian untuk modalnya 20.000 saja. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa melakukan penyimpanan. Oke. Nah, itu adalah untuk apa membuat produk. Selanjutnya, untuk menambah atau membuka kasir, kita tinggal klik buka kasir ini untuk memulai jual beli. Nah, ini ada yang pertama adalah kasnya. Misal kita kas openingnya kita kasih 100.000 dalam pecahan 10.000. Pecahan 10.000. Kita buka kasnya. Nah, karena ini adalah settingan untuk apa namanya F&B, jadi restoran. Jadi ini settingan untuk layout dengan menggunakan meja-meja itu. Karena saya tidak menggunakan itu, maka saya bisa langsung membuat buat pesanan baru ini. Nah, untuk presetnya kita bisa menggunakan makan di tempat ini. Baik, eh, di sini ada produk yang akan kita jual yang kita buat di sebelumnya itu. Kalau kita ingin melakukan pemesanan, tinggal kita klik saja. Kemudian kalau ingin kita tambah apa namanya jumlahnya kita klik saja atau kalau dikurangi kita misal pesan French fries 2, kemudian waffle ini 5, kemudian matcha ini 2, cappuccino 1, dan spaghetti 7. Misalkan kita buat ini. Nah, kemudian jika sudah selesai kita bisa set a table untuk memilih tabelnya, tapi karena kita tidak menggunakan table, kita bisa langsung ke menu pembayaran ini. Untuk pembayaran di sini saya tadi melakukan setting cash dan card. Jadi ini menerima pembayaran cash ataupun pembayaran menggunakan kartu. Yang saat ini kita menggunakan cash saja. Kalau sudah seperti ini kita tinggal validasi menerima uangnya, kemudian kita validasi. Nah, pembayaran otomatis lunas. Kemudian untuk mencetak struknya kita tinggal klik cetak ini, kemudian kita cetak struk lengkap ini. Nah, ini adalah cetak.
untuk cetak dari struknya tadi itu. Kita bisa save untuk mendownload. Kalau sudah selesai, kita tinggal kembali. Nah, selanjutnya, jika kita sudah selesai melakukan transaksi, kita bisa menutup kasirnya dengan klik tombol 3 ini, kemudian tutup kasir ini. Kemudian kita tutup kasir, kita kembali ke backend untuk uh, melihat modul yang lain. Kembali, kemudian selanjutnya adalah di purchase ini. Nah, di purchase ini itu adalah untuk apa namanya hmm, pengadaan atau pembelian seperti itu. Yang pertama kali kita harus eh, lakukan adalah kita membuat vendor. Nah, di menu order ini kita bisa buat beberapa vendor. Nah, di sini saya sudah membuat dua untuk kentang dan juga untuk kopi. Mungkin kita bisa buat satu lagi untuk spaghetti. Nah, kalau kita host di Odoo itu kita bisa juga melakukan searching untuk vendor menggunakan database yang ada di Odoo ini. Misalnya karena ini saya menggunakan mock saja, jadi saya namai spaghetti saja dengan alamat di Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Nah, di sini ada juga beberapa informasi yang lain terkait sales, akuntansi, penugasan, dan lain sebagainya. Kemudian emailnya. Nah, misal kita sudah selesai membuat vendor, kita tinggal klik ini untuk menyimpan vendor. Kemudian untuk membuat order, kita tinggal klik order pembelian ini. Kemudian kita buat pembelian baru. Kita tinggal cari nama vendornya. Misal kopi luwak ini. Kita produk yang kita cari adalah misal kopi. Kopi dengan kuantitas 20 kilo dengan harga per kilo 100.000. Ini. Kemudian kita bisa mengatur dengan hitung sudah pajak atau belum pajak. Kalau di sini saya langsung hitung dengan sudah pajak gitu ya. Kemudian kita konfirmasi order untuk melakukan konfirmasi ordernya. Kemudian kita kalau sudah seperti ini akan ada menu untuk menerima eh, apa namanya orderan atau belum. Kalau memang belum berarti jangan diterima dulu. Nanti statusnya akan belum diterima. Kalau sudah seperti ini, statusnya akan jadi order pembeliannya sudah diterima, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di akuntansi. Nah, di akuntansi ini ada beberapa ya. Jadi kita bisa membuat soal keuangan tunai dan lain sebagainya. Akuntansi sendiri ada entry jurnal di sini. Nah, untuk entry jurnal sendiri ada berisi jurnal entry yang sudah kita lakukan, ya. Kita bisa mengecek semuanya, atau kita juga bisa melihat aktivanya. Untuk aktiva harus kita buat baru dulu. Kemudian misal eh, apa ini, kopi luwak, misal seperti itu. Nilai aktiva kita hitung, kita masukkan. Saat ini 80.000. Ini kemudian
eh, ada beberapa menu di sini. Ya, kita langsung ini saja. Kita langsung edit dengan menggunakan mock data saja sebagai contoh. Nah, ini adalah konfirmasi. Apa namanya? Aktiva. Setelah kita sudah buat, langsung kita penyusutan bulanan. Untuk melihatnya, kita tinggal lihat lagi di akuntansi ini, kemudian di akuntansi aktiva. Nah, ini ada aktiva yang berjalan, ya. Kemudian kalau untuk membuat SPT, misal untuk keperluan pajak, kita terapkan. Nah, ini untuk pembuatan SPT juga bisa ada di sini. Kemudian menu laporan ini kita bisa lihat balance sheet-nya, ada aktiva dan lain sebagainya, atau cash flow-nya. Nah, ini kalau untuk cash flow-nya belum ada karena belum ada entry. Nah, ini adalah semua untuk pengaturan akuntansinya sendiri ada di sini. Selanjutnya adalah untuk executive report-nya, untuk executive dashboard-nya, kita bisa klik di sini. Di sini kita bisa melihat bestseller produk kita, kemudian pos, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita akses di dashboard ini. Akuntansi kita, nah, ya, akuntansi kita juga ada di sini untuk apa namanya laporannya. Kemudian modul yang terakhir kita lihat adalah modul karyawan. Ya, di sini adalah untuk memanage karyawan itu. Untuk membuatnya kita tinggal membuat karyawan baru itu ini dengan nama ini, misal kita buat pengguna baru. Oke, sudah jadi kita lihat di direktorinya untuk melihat berapa jumlah karyawan. Ya, di sini ada anak usaha kafe Madamat ini. Pembagian departemen juga bisa kita lakukan di sini. Kemudian laporan, konfigurasi, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk menu di karyawan. Jadi demikian untuk presentasi ERP Cafe Madamat menggunakan Odoo. Di sini saya menggunakan Odoo yang sudah saya host di eh, apa namanya di database-nya Odoo, makanya saya menggunakan yang versi trial karena eh, sesuai dengan kebutuhan yang ada di Cafe Madamat. Jadi demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.